Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan dengan channel YouTube Rahmat Heldi HS. Kawan-kawan, ini ada informasi penting terkait dengan perjuangan kawan-kawan semua, yakni penyebab pemerintah, denda dan sanksi kawan-kawan PNS atau P3K yang lulus. Jadi kawan-kawan, ada PNS atau P3K yang lulus tapi didenda kawan-kawan ya. Seperti apa informasinya kawan-kawan terkait penyebab pemerintah denda dan sanksi PNS atau P3K yang lulus ini? Yang belum subscribe kawan-kawan, mudah-mudahan bisa subscribe channel ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Semoga yang belum subscribe bisa subscribe channel ini ya kawan-kawan. Ini dia informasinya kawan-kawan. Badan Kepegawaian Negara BKN membeberkan alasan ratusan calon pegawai negeri sipil mengundurkan diri sehingga menimbulkan kerugian negara. Jadi lulus kawan-kawan tetapi didenda atau disanksi karena menimbulkan kerugian negara. Kepala Biro Hukum Humas Kerjasama BKN Satya Pratama mengungkapkan ada CPNS yang kaget melihat gaji dan tunjangan sebagai PNS. Kaget melihat gaji dan tunjangan, ujar Satya saat dimintai konfirmasi kompas.com ya, Kamis 26 Mei 2022. Satya mengatakan CPNS yang sebenarnya sudah lulus itu merasa gaji sebagai PNS yang ditawarkan terlalu kecil kawan-kawan. Terlalu kecil ya gajinya. Menurutnya hal tersebut tak selaras dengan ekspektasi para CPNS yang memutuskan mengundurkan diri ini. Oh, salah satunya kawan-kawan mengundurkan diri lulus gara-gara gajinya kecil kawan-kawan ya. Coba kita lanjutkan informasinya kawan-kawan. Yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe channel ini. Ada yang mengaku kehilangan motivasi dan lain-lain ucapnya. Satya menyayangkan langkah mereka yang mengundurkan diri. Seharusnya, kata Satya, para peserta CPNS mencari informasi seperti jumlah gaji dan tunjangan terlebih dahulu sebelum mendaftar dan mengikuti proses seleksi. Intinya, nampaknya beberapa tidak mencari informasi cukup waktu melamar, imbuh Satya. Sebelumnya BKN mengungkapkan ratusan CPNS yang mengundurkan diri itu merugikan pemerintah. Kawan-kawan, ini ada ratusan yang mengundurkan diri, banyak yang belum lulus pengen lulus, tetapi yang sudah lulus malah mengundurkan diri ya. Jadi sebelumnya BKN mengungkapkan ratusan CPNS yang mengundurkan diri itu merugikan pemerintah. Pasalnya, formasi instansi yang seharusnya terisi kini menjadi kosong. Selain itu, biaya yang digelontorkan oleh negara saat CPNS melakukan proses seleksi cukup besar. Akibat merugikan negara, Satya menekankan para CPNS yang mengundurkan diri akan disanksi kawan-kawan. Nah, ini aturan hukumnya kawan-kawan ya. Berdasarkan pasal 54 ayat 2 Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 dijelaskan bahwa pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan mendapat persetujuan NIP tapi mengundurkan diri maka akan disanksi. Sanksi yang diberikan yakni tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya. Tuturnya ya, jadi disanksi kawan-kawan ya, tidak boleh ikut CPNS satu periode. Satya memaparkan beberapa sanksi berupa denda. Ada dendanya juga kawan-kawan. Satya memaparkan beberapa sanksi berupa denda di instansi masing-masing. Jadi pelamarnya dihukum dalam bentuk sanksi tadi, tapi kalau instansinya malah didenda kawan-kawan. Satya memaparkan beberapa sanksi berupa denda di instansi masing-masing. Bagi pelamar Kementerian Luar Negeri Kemenlu yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 50 juta. Luar biasa kawan-kawan ya.
Bagus atau baik nih kawan-kawan ya. Gara-gara gajinya kecil tiba-tiba mengundurkan diri. Yang melamar disanksi tidak boleh ikut tes CPNS selama 1 periode, tetapi instansi yang mengadakan juga kena hukuman ya, bentuknya denda. Nah, bagi pelamar Kementerian Luar Negeri yang mengundurkan diri harus membayar sanksi sebesar 50 juta. Luar biasa ya. Kita lanjutkan kawan-kawan yang belum subscribe, mudah-mudahan bisa subscribe. Selanjutnya, pelamar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang mengundurkan diri harus membayar sanksi juga sebesar 35 juta. Untuk sanksi bagi CPNS di Badan Intelijen Negara (BIN), kata Satya, bisa didenda hingga 100 juta rupiah. Dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri sebesar 25 juta. Telah diangkat sebagai CPNS kemudian mengundurkan diri sebesar 50 juta. Telah diangkat menjadi CPNS dan telah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar dan diklat lainnya kemudian mengundurkan diri sebesar 100 juta. Imbuh Satya. Jadi kawan-kawan berhati-hati kalau memang mau ikut serius tes CPNS atau P3K. Harusnya kawan-kawan ini fokus, jangan sampai kemudian sudah lulus tidak diambil, ujung-ujungnya kawan-kawan semua baik pribadi maupun instansinya dikenakan denda ya kawan-kawan ya. Berdasarkan data yang diterima dari Satya, ada 105 orang yang mengundurkan diri, sementara peserta yang lulus CPNS 2021 mencapai 112.514 orang. Kementerian Perhubungan menjadi instansi yang CPNS-nya menjadi paling banyak mengundurkan diri, yakni 11 orang ya. Nah, itu dia kawan-kawan informasinya kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan ketika memilih ikut tes ini sesuai dengan hati nurani kawan-kawan dan sampai selesai, tidak boleh mengundurkan diri karena ada sanksi dan ada denda. Tetap semangat kawan-kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kita ketemu lagi pembahasan tes CPNS dan P3K selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.